Di awal perjalanan iman kita, sering kita berdoa dengan harapan yang tinggi. Kita berasumsi bahwa Allah akan mengabulkan berbagai keinginan hati kita yang terdalam. Dan melalui doa, kita akan merasakan kedekatan dan kebahagiaan yang kita dambakan. Dengan mengandalkan keyakinan kita terhadap Allah, kita percaya bahwa kita akan dapat mengatasi masalah apapun yang datang. Lalu kita memohon kepada Allah untuk suatu hal yang penting bagi kita dan kita tidak memperolehnya. Kita meyakinkan teman-teman yang sakit bahwa kita mendoakan kesembuhan mereka, tetapi mereka tidak kunjung membaik. Kita mendoakan keluarga kita untuk penyelesaian masalah yang menggelayuti mereka, tetapi kita dibiarkan menunggu selama berbulan-bulan dan tampaknya Allah telah mengabaikan kita. Dengan sungguh-sungguh dan terus-menerus kita memohon terjadinya pertobatan bagi orang-orang yang kita kasihi, tetapi mereka tetap tidak peduli kepada Allah. Perlahan-lahan kekecewaan kita pun menumpuk. Kita kehilangan semangat untuk berdoa. Tak lama kemudian, doa kita hanya dilakukan di saat-saat makan saja. Lalu kita masuk dalam sebuah fase ketika kita tidak mau lagi menyampaikan permohonan kita yang penting kepada Tuhan. Karena kita merasa tidak sanggup lagi menerima penolakan, akhirnya kita berhenti berkomunikasi dengan Allah. Itu sering terjadi dalam kehidupan orang Kristen. Dalam hal berdoa, seorang Kristen tidak dapat cepat-cepat belajar seperti dalam serangkaian kursus kilat yang menjanjikan bahwa permohonan kita akan segera direspons dengan jawaban yang spektakuler. Cepat atau lambat, kita perlu belajar lewat kesulitan dan jawaban doa yang tertunda. Seorang yang bernama George Matheson berujar, "Seringkali aku memanjatkan doa di mana satu-satunya jawaban tampaknya hanyalah gema dari suaraku sendiri. Dan aku berseru dengan putus asa, 'Mengapa Engkau begitu jauh dan enggan menolongku ya Tuhan?' Namun tak pernah terpikir olehku bahwa Allah yang tampaknya jauh itu justru sedang dekat padaku. Dan kesenyapan itulah jawaban darinya." Itulah juga yang terjadi pada satu keluarga di Betania. Permohonan mereka terhadap Yesus yang diresponsnya dengan keterlambatannya sehingga Lazarus mati. Namun akhirnya mereka melihat demonstrasi luar biasa dari kuasa Kristus dan penyingkapan yang baru tentang hidup kekal. Seorang yang bernama Henry Bosch ketika masih kecil, ia menderita suatu penyakit tuberkulosis pada tulang pinggulnya. Saat dia terbaring sambil menanti maut menjemput, orang tuanya berdoa agar ia disembuhkan. Allah memang menyelamatkan nyawanya, tetapi dampak infeksinya masih terasa dan mengakibatkan salah satu kakinya menjadi lumpuh. Beberapa tahun kemudian, dia ditolak masuk militer karena cacat fisik itu. Sejumlah peristiwa penting lainnya terjadi dan perlahan-lahan orang tuanya mulai melihat mengapa doa mereka tidak dijawab sepenuhnya. Allah mempunyai tugas khusus baginya, dan jawabannya yang tertunda merupakan bagian dari karyanya untuk mempersiapkan Henry melayani di bidang pujian dan penulisan. Henry mengatakan, tidak ada ruginya menantikan waktu Allah. Saudara, sering melalui situasi kehidupan yang tak dapat saya kendalikan pula, saya telah belajar untuk mempercayai Allah melalui pengalaman dalam berdoa. Terkadang saya bersyukur untuk jawaban ya darinya. Terkadang saya melihat hikmat dari jawaban tidak. Ada kalanya saya bahkan belajar untuk menikmati kehadiran Allah dalam waktu-waktu menantikan jawaban darinya. Teruslah berdoa karena Dia peduli dan Dia mendengar. Dan terus bersabarlah untuk menantikan jawaban darinya. Dan terus belajar untuk menghadapi penundaan dari Tuhan. Karena mempercayai Dia terus bekerja melalui setiap situasi, melalui setiap jawaban doa yang Dia berikan atas hidup kita. Tuhan memberkati.